Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 430, Meledak, 3 Permata Darah. Di bawah tatapan Jian Wushuang, boneka darah bertabrakan dengan Deng Huo. Dengan wajah dingin, Deng Huo dengan marah mengayunkan pedang Qian miliknya, yang cahaya bilahnya segera berubah menjadi matahari, dengan kekuatan yang luar biasa. Boneka darah itu mengumpulkan kekuatan di tinjunya dan meninju dengan kuat. Seolah-olah dua bintang saling bertabrakan. Gelombang ledakan tak berwujud beria keluar, membuat aula utama yang sudah rusak parah, menderita kerusakan lebih parah lagi. Boneka darah itu telah memakan 3 permata darah, Jian Wushuang menatap tajam ke depan dengan mata berbinar. Ketika keduanya bertabrakan, Deng Huo tidak menganggap serius boneka darah, tetapi ketika kekuatan tinju boneka darah benar-benar meletus. Ledakan. Pedang di tangannya saat itu dipukul ke samping, dan kekuatan yang kuat tersalurkan di sepanjang lengannya. Apa? Deng Huo tercengang. Ketika kekuatan besar itu bergerak ke lengannya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerang, diikuti dengan muntahan darah yang banyak. Kemudian, tubuhnya dipaksa mundur dengan cara yang buruk. Sebagai seorang ahli super bermartabat di tingkat yang menantang surga, dia terluka parah oleh pukulan boneka darah. Jika Deng Huo ceroboh atau tidak berusaha sekuat tenaga, itu mungkin bisa dimengerti. Namun, dia baru saja mengerahkan seluruh tenaganya dan menggunakan teknik pedang terkuatnya, tetapi terluka parah hanya dengan satu pukulan. Melihat ini, ekspresi bahagia muncul di mata Jian Wushuang. Sesuai dugaan, boneka darah yang mengonsumsi 1 permata darah bisa langsung mengungguli Sue Luo, penguasa di antara para ahli tingkat 3. Jika mengonsumsi 2 permata darah, boneka darah bisa bersaing dengan ahli penentang surga biasa. Dengan 3 permata darah, tentu saja kekuatan pertempuran boneka darah akan lebih kuat daripada tingkat penentang surga. Semakin banyak permata darah yang dikonsumsi boneka darah, semakin kuat ia dalam pertempuran. Kekuatan 3 permata darah itu memang jauh melampaui level penentang surga biasa, setidaknya jauh lebih kuat dari Deng Huo. Setelah melukai Deng Huo dengan pukulannya, boneka darah tidak berhenti, melainkan menyerang Deng Huo lagi. Perintah dari Jian Wushuang adalah untuk membunuh Deng Huo, jadi sebelum menyelesaikan tugasnya, boneka darah tidak akan berhenti. Brengsek. Raut wajah Deng Huo berubah drastis saat melihat boneka darah itu berlari ke arahnya lagi. Dengan satu kali tabrakan, dia sudah ketakutan oleh boneka darah itu. Dari mana datangnya boneka darah yang mengerikan ini? Kekuatannya bahkan di atas kekuatanku. Bahkan para ahli bangsawan itu akan kesulitan menemukan petarung boneka sekuat itu. Bagaimana orang ini bisa mendapatkannya? Deng Huo tidak percaya. Ketika boneka darah itu menyerbu ke arahnya, dia menjadi lebih bijak dan tidak menabraknya lagi. Sebaliknya, dia memutuskan untuk melawan boneka darah itu dengan kecepatan dan tekniknya. Akan tetapi, dia segera menyadari bahwa boneka darah itu lebih kuat darinya dalam hal kekuatan, kecepatan, dan pertahanan. Boneka itu mengalahkannya dalam hampir semua aspek. Satu-satunya kelemahannya adalah ia tidak memiliki kecerdasan, jadi serangannya sederhana, tanpa menggunakan keterampilan. Namun, hanya mengandalkan kekuatannya yang luar biasa dan kecepatan yang luar biasa, boneka darah telah menempatkan Deng Huo dalam posisi yang sangat sulit. Pejuang boneka ini hanyalah balok besi. Aku menebasnya dengan kekuatan penuh, tetapi itu tidak berarti apa-apa baginya. Kekuatan dan kecepatannya jauh lebih unggul daripada milikku. Meskipun kekuatanku bisa menjadi 2 kali lipat dari level saat ini, aku khawatir aku tidak akan bisa mengalahkannya. Deng Huo terkejut. Dia telah bertarung dengan Blood Puppet beberapa kali. Namun, setelah pertarungan singkat itu, dia tidak punya cara untuk mengalahkannya. Kecepatanku lebih rendah daripada petarung boneka. Dengan campur tangannya, aku tidak punya cara untuk membunuh pendekar pedang dan orang yang menyebarkan formasi itu. Sebaliknya, begitu kekuatan spiritual pendekar pedang pulih dan dia memperlihatkan alamnya lagi, bersama dengan petarung boneka, aku tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Pupil mata Deng Huo sedikit mengecil. Saat dia bertarung melawan boneka darah, dia mengamati Jian Wushuang tidak jauh darinya. Sementara Deng Huo bertarung melawan boneka darah, Jian Wushuang menelan ramuan dan diam-diam memulihkan kekuatan spiritualnya. Sekarang, sebagian besar kekuatan spiritualnya telah pulih. Begitu pulih sepenuhnya, dan Jian Wushuang menggunakan alamnya untuk menekannya, semuanya akan berakhir. Bagaimanapun, jika Jian Wushuang sendiri mengerahkan kekuatan penuhnya, Deng Huo akan takut. Jika Jian Wushuang, pada status puncaknya, bertarung bersama dengan pejuang boneka untuk melawannya, dia tidak akan mampu bertahan hidup sama sekali. Saya harus pergi. Dia merasa tidak berdaya. Tidak ada cara lain. Kemampuan Jian Wushuang jauh melampaui imajinasinya. Kekuatan yang Jian Wushuang tunjukkan dengan putus asa sebelumnya telah membuatnya tercengang. Yang lebih mencengangkan, petarung boneka ini muncul. Pesawat tempur boneka ini sungguh mengerikan. Itu benar-benar petarung boneka paling mengerikan yang pernah dilihat Deng Huo sepanjang hidupnya.
Dengan petarung boneka ini saja, Deng Huo tidak akan pernah bisa membunuh Jian Wushuang atau Nyonya Hong. Tidak ada gunanya baginya untuk tetap di sana. Tentu saja, ia harus pergi. Wah! Bertabrakan lagi dengan boneka darah, wajah Deng Huo memucat. Setelah itu, Deng Huo kembali menjaga jarak dari boneka darah. Kamu beruntung kali ini. Sambil mendengus dingin, Deng Huo tiba-tiba berbalik dan bergegas keluar dari rumah gua. Dia ingin pergi, tetapi Jian Wushuang tidak setuju. Mau lari. Tatapan Jian Wushuang dingin. Apakah semudah itu untuk pergi? Boneka darah, buru dia. Jian Wushuang langsung mengirimkan perintahnya. Sementara itu, 70% kekuatan spiritualnya telah pulih. Berkat keterampilan penciptaan surgawi, pemulihan kekuatan spiritual Jian Wushuang lebih cepat daripada para ahli dengan peringkat yang sama. Selain itu, ia telah menelan ramuan secara berurutan. Tentu saja, pemulihannya sangat cepat. 70% kekuatan spiritual terlalu sedikit untuk menggunakan jembatan ketidakberdayaan dan tidak akan bertahan lama, tetapi cukup untuk menggunakan jalan menuju dunia bawah. Jian Wushuang tersenyum dingin. Dia memfokuskan pikirannya. Seketika, niat membunuh yang luar biasa muncul, dan sungai darah yang panjang mengalir keluar lagi. Sungai darah bergerak terlalu cepat dan Deng Huo langsung terseret. Sebuah kekuatan penekan yang kuat ditempatkan pada tubuh Deng Huo. Wajah Deng Huo berubah serius. Dia melirik Jian Wushuang di belakangnya dan berteriak dengan suara rendah, "Nak, aku telah memutuskan untuk mundur, apa yang akan kamu lakukan?" "Apa yang akan kulakukan? Apakah aku perlu memberitahumu?" Jian Wushuang mencibir. "Kau telah menghabiskan 3 permata darahku. Jika aku membiarkanmu pergi, bukankah aku akan kehilangan terlalu banyak?" Niat membunuh yang besar melonjak di mata Jian Wushuang. Dia ingin membunuh Deng Huo.